Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang perpindahan panas konveksi dan topik kita kali ini adalah konveksi bebas. Nah, berbeda dengan konveksi paksa di mana aliran fluida didorong oleh gaya eksternal, pada konveksi bebas aliran fluida didorong oleh perbedaan temperatur yang menyebabkan proses konveksi itu sendiri. Jadi misal saya punya sebuah permukaan datar yang saling berhadapan seperti ini. Oke. Lalu permukaan ini temperaturnya adalah T2. Permukaan ini temperaturnya adalah T1, di mana T1 ini lebih besar daripada T2. Oke. Nah, ketika misalkan ini terisi oleh fluida gitu ya di dalam sini, entah itu mungkin cairan atau gas, oke. Ketika ketika temperatur fluida itu naik, oke ya, maka apa yang terjadi? Volumenya juga akan naik, oke. Karena volumenya naik, maka massa jenis yang merupakan massa dibagi volume ini akan turun, oke. Jadi kalau posisi beda temperaturnya seperti ini, di mana T1 lebih besar daripada T2, maka di sini ada ρ1, nanti di sini ada ρ2. Nah, ρ1 itu akan lebih kecil daripada ρ2. Oke. Nah, karena setiap fluida yang ada dekat dengan permukaan bumi ini terkena gravitasi, oke, nanti bisa kita lihat bahwa ρ1 kali G, oke ya, ini karena ρ-nya lebih kecil, akan lebih kecil daripada ρ2 kali G. Oke. Jadi gaya berat yang dialami fluida 1 ini lebih kecil daripada gaya berat yang dialami fluida 2. Jadi nanti seolah-olah fluida 2 ini akan terdorong ke bawah oleh gravitasi. Nah, sehingga karena ada perbedaan gaya berat seperti ini, nanti fluida ini akan mengalir gitu ya ke bawah yang di atas, yang di bawah karena dia lebih ringan, dia akan mengalir ke atas. Oke. Nah, begitu dia mengalir ke atas, dia akan mengalami penurunan temperatur sehingga nanti di sini sama dengan T2. Jadi nanti dia menjadi fluida berat dan kemudian dia turun. Yang turun dengan mengalir turun, dia akan mengalami kenaikan temperatur sama dengan akhirnya nanti sama dengan temperatur dinding bawah ini sehingga nanti dia menjadi lebih ringan. Nah, proses ini akan terus berlangsung. Nah, dengan mengalir ini dia kemudian juga mengalami perpindahan panas konveksi, perubahan dan mengalami perubahan temperatur. Jadi kurang lebih prosesnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita katakanlah ini arah vertikal ini kita tandai dengan sumbu Y. Oke, ketika T2 lebih besar daripada T1, T1 lebih besar daripada T2, maka gradien temperatur searah sumbu Y, ya, gradien ini, jadi perubahan temperatur ke arah sumbu Y relatif terhadap perubahan posisi, ini besarnya kurang dari 0. Kenapa? Karena temperaturnya searah sumbu Y positif turun. Nah, sedangkan ini, oke, karena ρ2 lebih besar dari ρ1, dρ per dy ini lebih dari 0. Jadi kalau kita lihat mengapa ini terjadi aliran, maka inilah syarat yang menyebabkan terjadinya aliran ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dan kemudian fluidanya mengalir. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Oke. Jadi proses perbedaan temperatur yang sebaliknya itu juga bisa terjadi. Oke. Misal kita gambar di bawah sini ya. Misal kita, ini adalah dinding atasnya. Oke. Temperaturnya ini sama T2. Oke.
ini adalah T1, oke. Jadi di sini kasus yang kedua ini T1 lebih kecil dari T2. Jadi T2-nya temperaturnya lebih besar, T1-nya lebih kecil. Nah, nanti di sini ada rho 2, rho 1. Nah, karena temperatur T1 lebih kecil, maka rho 1 lebih besar dari rho 2. Nah, dari sini karena ke atas membesar temperaturnya, maka dt per dy-nya lebih dari 0. Nah, karena ini ke atas massa jenisnya mengecil, ini d rho per dy-nya ini kurang dari 0. Nah, kalau kondisi seperti ini, di mana rho 1 lebih besar daripada rho 2, jadi bagian fluida yang memiliki gaya berat lebih besar harus ada di bawah. Dan ini fluida yang memiliki gaya berat lebih ringan ada di atas. Jadi ini nanti fluidanya stabil dan dia tidak mengalir begitu. Nanti hanya ada konduksi ke atas ya. Karena T1 lebih kecil dari T2. Ya, konduksi dari atas ke bawah. Nah, ini terjadi konveksi bebas. Nah, berarti kalau kita lihat ini, maka kondisi seperti ini tidak stabil, oke. Sedangkan kondisi ini adalah kondisi yang stabil karena tidak terjadi aliran, oke. Ini terjadi aliran badan fluidanya berpindah tempat, gitu ya, mengalami deformasi, mengalir akibat kondisi ini. Jadi kondisi yang tidak stabil, ini kondisi yang stabil, hasilnya ini hanya konduksi, ini menghasilkan konveksi bebas, oke. Jadi ini basicnya seperti ini. Nah, jadi gaya yang menyebabkan perbedaan berat ini adalah disebut dengan gaya apung atau buoyancy force. Oke. Nah, aliran akibat konveksi bebas itu terbagi dua. Oke. Oke, terbagi dua. Yang pertama, kita sebutnya aliran tanpa batasan. Istilah bahasa Inggrisnya adalah free boundary flow. Oke, yang kedua adalah aliran berbatas dinding. Oke. Nah, aliran yang tidak berbatas ini sering diistilahkan sebagai thermal plumb. Jadi contohnya seperti ini. Ya, ini kita contohkan di sini ya. Jadi misal saya punya sebuah silinder seperti ini yang kecil. Silinder ini temperaturnya adalah TS yang lebih besar dari Theta hingga. Theta hingga ini temperatur udara di sekelilingnya. Nah, nanti udara yang berada di sekitar silinder kecil ini, dia temperaturnya akan naik karena proses perpindahan panas. Oke. Lalu density-nya berkurang sehingga dia akan mengalir naik ke atas. Nah, dia kurang lebih akan membentuk seperti ini. Oke. Nah, kalau dilihat karena fluida sekeliling diam, ini nanti kecepatannya seperti ini. Oke, lalu fluida sekitarnya ini nanti akan terjebak masuk. Jadi ini akan terjebak masuk dalam.
Oke, akan terbawa. Proses ini kadang disebut dengan entrainment. Oke. Nah, karena ini nanti semakin banyak fluida yang masuk untuk ikut mengalir di sini, nanti panas yang asalnya terbawa dari sini itu akan dibagikan, akan dipindahkan ke fluida yang masuk ini. Dan kemudian lama-lama ini nanti kecepatannya turun. Jadi nanti di atas itu kecepatannya sudah jauh lebih kecil dibandingkan di bawah. Dan kemudian temperaturnya nanti lama-lama akan berkurang sehingga di sini nanti ketika dia berhenti, ini temperaturnya sama dengan temperatur tak hingga. Oke. Ini di udara luar, ini T tak hingga, ini TS, rho tak hingga. Oke. Jadi ini nanti rho S-nya lebih kecil dari rho tak hingga, seperti itu. Oke. Nah, ini yang aliran tanpa batas. Tanpa berbatas, tanpa ada batasan dinding. Oke. Nah, kalau ada dinding, oke, seperti ini katakanlah, nanti akan terbentuk lapisan batas, sama gitu ya. Tapi karena fluida di sekitar ini pada dasarnya diam dan dindingnya juga diam, ini profil kecepatannya sedikit berbeda. Nanti kecepatannya bentuknya akan seperti ini. Jadi di sini naik tajam, mencapai puncak, lalu kemudian dia akan turun pelan ini, seperti ini. Oke, nah ini adalah lapisan batas. Oke, nah selain lapisan batas kecepatan, dia juga membentuk lapisan batas thermal, gitu ya. Jadi misalkan di sini temperaturnya T tak hingga, rho tak hingga, gitu ya. Nah ini kan ada gaya gravitasi yang ke bawah. Oke, karena di sini nanti TS, rho S ini ya, yang ini lebih besar dan ini lebih kecil sehingga dia naik. Oke, jadi nanti di sini akan terbentuk lapisan batas thermal seperti ini. Ini TS, T tak hingga. Oke, jadi ini ngalir ke atas, nanti fluida di sekitarnya ini akan masuk ke dalam, terjebak di sini, mengikuti aliran. Jadi nanti di samping sini ini alirannya akan ke bawah, kurang lebih seperti itu karena ini alirannya ke atas. Oke. Ketika ini nanti lepas dari dinding, sebenarnya dia juga akan membentuk semacam thermal plum seperti ini. Ketika dia sudah melewati dindingnya dan nanti ketika dia naik ke atas lagi, seperti prosesnya akan seperti ini. Dia akan energinya akan terdifusi ke udara sekitarnya dan lama-lama temperaturnya akan sama dengan temperatur udara sekitar.
Kita lanjutkan dengan membahas tentang parameter-parameter tak berdimensi pada konveksi bebas. Oke, nah karena tadi sudah kita bahas bahwa aliran pada konveksi bebas itu disebabkan karena perbedaan gaya berat. Perbedaan gaya berat dari bagian-bagian fluida tadi disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Nah, sedangkan perbedaan massa jenis sendiri disebabkan oleh ekspansi volumetrik fluida atau perubahan volume fluida ketika dia dipanaskan atau dia menerima panas. Nah, pemuaian sebuah zat itu diatur oleh koefisien ekspansi thermal volumetrik. Gitu ya. Expansion koefisien, yang ini kita simbolkan dengan simbol beta. Nah, dari termodinamika kita ketahui bahwa beta ini didefinisikan sebagai minus 1 per rho parsial rho parsial T pada tekanan konstan. Nah, untuk gas ideal, karena rho itu sama dengan P per RT, maka beta ini nanti sama dengan 1 per T. Nah, jadi dari sini kita bisa definisikan sebuah kecepatan maksimum yang bisa dialami oleh fluida ketika dalam badannya itu terjadi perbedaan gaya berat. Kita namakan sebagai V karakteristik. Ini adalah akar G beta TS dikurangi T tak hingga kali L. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan bilangan Reynolds untuk konveksi bebas, yang notabene katakanlah merupakan rasio gaya inersia dan gaya viskos. Karena kecepatannya adalah ditentukan oleh gravitasi seperti ini, maka kita bisa definisikan rasio seperti ini. Ini rho, V-nya kita hapus ya. Akar G beta TS dikurangi T tak hingga L, gitu ya. Ini masih di dalam kurung ya. Lalu di sini kali L. L ini adalah L yang dibagi mu. Nah, kebiasaan karena ada tanda akar gini ya, untuk memudahkan ini kemudian biasanya dikuadratkan. Lalu kemudian ini dinamakan sebagai GR atau bilangan Grashof. Nah, jadi bilangan Grashof ini didefinisikan sebagai rho ini kalau kita masukkan dia jadi rho kuadrat. Jadi ini G rho kuadrat beta TS min T tak hingga L kuadrat kali L pangkat 3 ini kali mu. Nah kalau kita lihat rho ini bisa kita pindahkan ke bawah sehingga ini kita
diperoleh mu-nya ini kuadrat, oke. Ini G beta ES min theta hingga L pangkat 3, ini mu kuadrat. Ini adalah viskositas kinematik gitu ya. Mu per rho, ini viskositas. Oh, ini panjang karakteristiknya ya, ini panjang karakteristik. LC adalah panjang karakteristik. Oke. Jadi bilangan Grashof ini dapat kita definisikan sebagai katakanlah rasio, karena ini adalah suku yang mewakili gerakan akibat gaya berat. Ini adalah rasio antara buoyancy gitu ya, dan gaya viskos. Oke. Ya. Jadi ini definisi dari bilangan Grashof. Nah, korelasi bilangan Nusselt untuk konveksi bebas itu nanti dinyatakan sebagai fungsi dari Grashof dan Prandtl. Oke. Nah, dari sini karena ini sering muncul bersama, lalu didefinisikan sebuah bilangan tak berdimensi baru yang nilainya adalah Grashof kali Prandtl, dan ini disebut sebagai bilangan Rayleigh. Jadi karena ini sering muncul ya, Grashof Prandtl seperti ini, akhirnya dia didefinisikan sebagai bilangan baru, yaitu bilangan Rayleigh. Nah, dengan demikian bilangan Rayleigh ini sama dengan G beta TS min theta hingga LC pangkat 3 ya, dibagi dengan nu kali alfa. Oke. Jadi nanti korelasi bilangan Nusseltnya bisa dinyatakan menggunakan bilangan Rayleigh atau Grashof dan Prandtl. Oke. Ya, kita bahas sedikit di sini. Transisi dari laminar ke turbulen itu ditentukan oleh bilangan Rayleigh. Jadi ini ditentukan oleh bilangan Rayleigh kritis kurang lebih 10 pangkat 9. Oke. Nah, nanti ada juga bilangan Rayleigh kritis lagi yang menandai terjadinya aliran konveksi tadi. Oke. Tapi itu akan kita bahas ketika kita sampai pada bab tentang konveksi bebas internal.
Oke, kita bahas tentang konveksi bebas eksternal. Oke. Nah, kasus yang pertama itu adalah pelat datar vertikal. Oke. Nah, jadi kita punya seperti tadi ya, ini pelat seperti ini. Panjangnya L. Oke. Temperaturnya TS. Lalu di sini ada udara dengan temperatur theta hingga. Oke. Nah, dengan TS lebih dari theta hingga, nanti alirannya akan naik begini. Dia akan naik mengalir ke sana. Kalau TS kurang dari theta hingga, ini nanti kalau TS kurang dari theta hingga, nanti temperatur alirannya akan turun seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, bilangan Grashof-nya itu didefinisikan pada L. Oke. Sama juga bilangan Rayleigh-nya ini didefinisikan R. Oke. Alpha rho EP per mu. Oke. Nah, untuk kondisi seperti ini kita gunakan korelasi oleh Churchill dan Chu, oke, di mana bilangan Nusselt rata-rata sepanjang L pelat vertikal ini, oke, ini HL KF, oke, sama dengan 0,825, 0,387, oke, Rayleigh kali F1 fungsi dari Prandtl pangkat 1/6 kuadrat. Oke. Nah, formula ini berlaku untuk 10 pangkat min 1 RA sampai 10 pangkat 12. Nah, fungsi F1 ini apa? Nah, ini adalah semacam fungsi koreksi, begitu ya. F1, oke, ini sama dengan 1 ditambah 0,492 dibagi PR. Ups. Oke. Oke. Ini pangkat 9/16. Oke. Lalu ini pangkat min 16/9. Jadi ini fungsi dari bilangan Prandtl. Oke. Nah, ini koreksi ini berlaku untuk 0,01 kurang dari Prandtl kurang dari tak hingga. Jadi untuk semua jangkauan bilangan Prandtl dia bisa diberlakukan. Jadi ini bisa berlaku untuk Rayleigh laminar maupun turbulen. Oke. Jadi untuk bilangan Prandtl dengan jangkauan berapapun.
Nah, namun demikian, untuk transisi ini agak sedikit berkurang akurasinya antara Rayleigh 10 pangkat 8 ke 10 pangkat 9. Oke. Ini TS konstan ya, lupa. Ini TS konstan. Untuk I konstan, untuk Q konstan atau laju atau flux panas konstan, persamaan di atas ini bisa dipakai, gitu ya, dengan error kurang lebih sekitar 4%. Oke. Namun demikian, TS ini harus diganti TS pada L per 2. Jadi kalau ini L, nah setengahnya ada di sini, L per 2. Nah, inilah TS L per 2. Jadi temperatur permukaan di tengah-tengah. Karena kalau fluxnya konstan, ini nanti temperaturnya akan berubah. Jadi TS di ujung sama di sini berbeda. Oke. Jadi kita bisa gunakan korelasi ini, di mana perhitungan Rayleigh, perhitungan yang lain, itu kita gunakan TS L per 2. Jadi seperti itu. Termasuk nanti Q-nya ya. Jadi kalau yang TS konstan ini, Q-nya itu kan H, A, TS min theta hingga. Untuk yang flux konstan ini nanti perpindahan panasnya ini H, A, TS L per 2 min theta hingga. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk masih berkorelasi dengan ini. Kadang kita dapat kasus konveksi bebas di luar pipa. Konveksi bebas di luar pipa atau silinder vertikal. Jadi misalkan saya punya sebuah silinder seperti ini vertikal, lalu temperatur di sini TS, ini theta hingga, nanti ini juga terbentuk lapisan batas seperti ini, fluidanya mengalir naik kalau TS lebih dari theta hingga. Nah, untuk kasus seperti ini, persamaan ini dapat digunakan dengan sedikit koreksi. Jadi koreksinya itu begini, NUD itu, sorry, ini sama dengan, sorry, NU bukan NUD, NU, NUL, L-nya adalah panjang pipanya, ini adalah NUL untuk vertical plate, ya, plat vertikal ini, lalu ditambah dengan koreksi 0,87 H, sorry, D. Oh, sorry, L per D ya. Panjangnya saya agak tulis L di situ. L per D. D-nya adalah diameter. Diameter dari silindernya. Oke. Jadi persamaan ini dapat kita aplikasikan untuk kasus seperti ini. Karena sebenarnya ini bentuk boundary layer-nya sama dengan plat datar. Hanya saja kalau plat datar nanti dia memanjang gitu ya ke arah sana. Nah, ini boundary layer-nya melingkar. Jadi ada sedikit tambahan koreksi di sini. Oke.
Oke, kasus yang kedua adalah plat miring. Oke, bagaimana kalau kita punya plat yang posisinya eh, tidak vertikal tapi miring gitu, incline. Jadi nanti ada dua kasus gitu ya. Katakanlah seperti ini. Yang kedua saya gambar di sini. Gambar di sini. Oke. Nah, yang pertama, jadi katakanlah ini sudutnya alfa terhadap sumbu vertikal. Oke. Nah, ini TS. Oke. Ini temperaturnya juga TS. Ini TS kurang dari T tak hingga. Ini TS lebih dari T tak hingga. Oke. Kalau dari sisi atas dia akan seperti ini. Kenapa? Karena ini perpindahan panasnya menuju ke sana. Oke. Jadi dia akan terbentuk lapisan batas seperti ini. Nah, kalau yang dari bawah nanti dia akan ada pemisahan seperti ini. Sisi aliran lapisan batasnya ini mengalami proses pemisahan. Oke, jadi dia mengalir ke sana. Oke. Kenapa? Karena panasnya ini dingin ya, panasnya dia di sini bergerak ke arah sana. Oke. Nah, kalau TS lebih dari T tak hingga nanti terjadi yang sebaliknya. Oke. Yang di atas ini nanti mengalami pemisahan, alirannya ke sana. Kenapa? Karena perpindahan panasnya bergerak keluar. Nah, sementara yang di bawah dia akan membentuk lapisan batas seperti ini. Mengapa? Karena perpindahan panasnya ini bergerak ke arah sana. Jadi kalau kita lihat, kalau panasnya itu bergerak ke bawah, maka terbentuk lapisan batas tanpa pemisahan. Kalau panasnya bergerak ke atas, ini nanti akan ada proses pemisahan lapisan batas seperti ini. Dan ini membuat korelasinya itu sedikit berbeda. Nah, sebentar. Oke. Untuk yang mengarah ke bawah, oke, perpindahan panas ke bawah, oke, kita bisa gunakan korelasi Churchill dan Chu untuk plat vertikal. Oke. Jadi untuk yang ini, yang arah ke bawah, yang boundary layer-nya terbentuk dengan baik tanpa pemisahan, kita bisa gunakan ini dengan catatan
kita RA-nya itu kita definisikan sebagai RA alfa, yaitu RA cos alfa. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini G-nya kan ke bawah. Nah, arah yang sejajar dengan boundary layer ini, kalau ini sudutnya alfa, ini adalah G cos alfa. Maka ini kita gunakan. Oke. Oke. Untuk perpindahan panas ke atas, itu kita gunakan korelasi Fuji-Imura, Fuji dan Imura 0,56 RA C alfa. RA C alfa ini adalah RA kritis untuk sudut alfa. Oke, nanti akan kita jelaskan. Cos alfa pangkat 1/4 ditambah 0,13 RA pangkat 1/3 RAC alfa pangkat 1/3. Nah, RAC alfa ini diberikan 10 pangkat 8,9 dikurangi 0,00178 alfa pangkat 1,82. Oke, jadi ini adalah RA kritis pada sudut alfa. Oke. Nah, kasus selanjutnya adalah kita hapus dulu. Oke, kita membahas plat datar horizontal, ini yang ketiga. Oke, nah sama juga untuk plat datar horizontal. Jadi kita punya dua plat ini ya. Oke. ES lebih dari theta hingga
PF kurang dari theta hingga. Ya. Jadi kalau ini plat panas, gitu ya, nanti di sisi atas akan terjadi pemisahan. Seperti ini. Nah, tapi di sisi bawah, oke, di sisi bawah ini nanti dia akan begini. Oke. Dimana ini nanti dia ngalir ke sana, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini karena perpindahan panasnya ini ke bawah, ini perpindahan panasnya ke atas. Jadi ini boundary layer-nya mengalami pemisahan, yang ini tidak. Nah, kebalikannya, kalau TS lebih kecil daripada theta hingga, okay, maka ini nanti akan mengalir ke sana, oke. Okay. Ini tidak, perpindahan panasnya ini ke atas. Oh, sorry, perpindahan panasnya ke bawah ya. Karena ini T-nya lebih besar, T-nya lebih besar theta hingga daripada TS. Sementara yang ini dia akan mengalami pemisahan. Karena ini perpindahan panasnya bergerak ke atas. Nah, kalau kita lihat polanya sama seperti tadi. Oke. Nah, sekarang kita definisikan dulu panjang karakteristik untuk plat datar horizontal. Oke. Nah, untuk plat datar horizontal LC sama dengan A dibagi B. Oke. Jadi kalau dia lingkaran, platnya berbentuk lingkaran, LC-nya pi per 4D kuadrat, pi D. Oke. Ini hasilnya D per 4. Oke. Kalau persegi, oke, panjangnya AB, maka LC-nya adalah luasnya A kali B dibagi keliling 2A plus B. Ini panjang karakteristik untuk nanti kita gunakan melakukan perhitungan bilangan Rayleigh. Nah, sekarang kita bahas untuk kasus yang perpindahan panas yang arahnya ke atas, gitu ya. Jadi untuk kibet ke atas, rata-rata itu dapat kita perkirakan dengan 0,766 0,766 Rayleigh
F2 fungsi Prandtl pangkat 1/5. Oke. Nah, ini berlaku untuk RA kali F2 kurang dari 7, 10 pangkat 4. Seperti ini. Oh, sorry, ini untuk laminar ya. Untuk turbulen 66. Untuk aliran turbulen maksud rata-ratanya adalah 0,15 2 Prandtl ini pangkat 1/3. Ini berlaku di atas 7, 10 pangkat 4. Nah, F2-nya fungsi koreksi bilangan Prandtl ini diberikan oleh 1 ditambah 0,322 PR min 11/20. Oke. 20 min 11. Sorry. Nah, ini berlaku untuk 0 PR kurang dari tak hingga. Oke. Nah, yang kedua, ketika Q-nya ke bawah, ada pemisahan lapisan batas. Ini kita bisa perkirakan dengan NUL rata-rata 0, sorry, ini yang tidak ada pemisahan lapisan batas ya. 6. Oke. RA F1 PR pangkat 1/5. F1-nya sudah kita bahas tadi ya, untuk plat vertikal. Oke, ini berlaku untuk 10 pangkat 3 RA F1 PR sampai 10 pangkat 10. Oke. Ya, ini untuk plat datar horizontal. Jadi ada sama ya seperti plat miring karena ada dua fenomena yang berbeda, di mana terjadi pemisahan lapisan batas ketika Q-nya ke atas dan tidak ada pemisahan lapisan batas ketika Q-nya ke bawah. Oke. Kita bisa gunakan korelasi ini kalau Q-nya ke atas, kalau Q-nya ke bawah kita gunakan korelasi yang kedua. Oke. Nah, kasus selanjutnya adalah silinder horizontal. Oke, jadi kita punya sebuah silinder yang katakanlah cukup panjang seperti ini ya. Oke. Lalu di sini misalnya TS lebih dari T tak hingga, jadi nanti ini akan ada aliran plumb naik gitu ya. Ada thermal plumb seperti itu. Oke. Nah, NU rata-ratanya itu didefinisikan terhadap diameter. Oke.
Dan ini kita gunakan korelasi Churchill-NQ juga. 0,6 ditambah 0,387 F3 gitu ya, pangkat 1/6 kuadrat. Oke, ini berlaku untuk 10 pangkat min 1 RA D 10 pangkat 12. Oke. Nah, fungsi koreksi F3-nya ini diberikan oleh 1 ditambah 0,559 PR pangkat 9/16 min 16/9. Oke, ini berlaku PR mulai dari 0 sampai hingga. Oke. Nah, untuk kasus silinder ini nanti panjang karakteristiknya itu sama dengan diameter silinder. Ya, kita dulu. Kasus selanjutnya adalah bola, gitu ya. Oke. Oke. Nah, untuk bola ini akan dibagi menjadi dua. Pertama, untuk kasus 10 pangkat 3 kurang dari RA kurang dari 10 pangkat 12 itu korelasi Churchill-NQ untuk pelat datar vertikal dapat digunakan dengan LC sama dengan diameter bola. Oke. Jadi kalau bilangan Rayleigh-nya kecil atau masih ini dekat dengan laminar ya, kita bisa gunakan korelasi Churchill-NQ. Kalau kemudian RA-nya lebih dari ini bukan laminar ya, ini turbulen ya, jadi sedikit laminar masuk ke turbulen. Nah, kalau ini kurang dari 10 pangkat 3, jadi Rayleigh-nya kecil sekali ya. Ini untuk Rayleigh laminar turbulen di atas 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 12. Ini untuk Rayleigh yang kecil kurang dari 10 pangkat 3. Nah, ini bisa kita gunakan 2 ditambah
0,56, oke, R 0,846 ditambah PR kali RA, oke, pangkat 1/4. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau Rayleigh-nya semakin kecil, gitu ya, kalau Rayleigh D-nya itu mendekati 0, maka NUD-nya itu mendekati 2. Jadi dia sama dengan 2. Nah, kalau kita cari Rayleigh-nya mendekati 0, ini NUD-nya sama dengan 2. Jadi untuk beda temperatur yang sangat kecil, kita bisa dekati dengan Nusselt number sama dengan 2. Oke. Ya, kita bersihkan dulu. Baik, kita lanjutkan dengan membahas konveksi bebas internal. Nah, kasus pertama yang akan kita bahas adalah kasus rongga persegi. Jadi, pada dasarnya kita punya sebuah box, gitu ya, sebuah kotak yang di dalamnya berisi fluida. Oke. Ini memanjang ke sana, gitu ya. Oke. Nah, kotak ini bisa jadi sebuah ruangan, sebuah tempat penyimpanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian oke, di sini temperaturnya T1, di atas temperaturnya T2, di mana T1 lebih besar daripada T2. Oke. Nah, jika bilangan Rayleigh dari sistem ini lebih dari 1708, okay, nanti akan terbentuk ketidakstabilan seperti yang sudah kita jelaskan di depan, dan fluida yang ada di dalamnya akan mengalir. Okay. Ini nanti membentuk sel-sel konveksi seperti ini. Jadi ini nanti membentuk semacam pusaran, gitu ya, yang arahnya itu saling berkebalikan. Sorry. Ya. Ini ke arah sini, ini ke atas. Nah. Lalu ini ke sana. Ini turun ke bawah, ke sana. Ini ke sana. Jadi akan membentuk sel seperti ini. Nah, ini akan nanti arahnya memanjang, gitu ya, jika panjang sel.
Oke. Nah, bentuk konveksi seperti ini disebut sebagai Rayleigh-Bénard convection. Oke. Nah, ini termasuk jenis konveksi yang paling banyak dipelajari, begitu ya, karena sistemnya sederhana, namun fenomena yang dihasilkan tidak sederhana. Oke. Nah, jika gap ini tingginya S, maka panjang karakteristik untuk sistem ini adalah S. Oke. Nah, kasus pertama yang akan kita bahas adalah rongga persegi horizontal. Jadi kalau kita punya sebuah rongga yang dia persegi gitu ya, dan horizontal. Nah, untuk kondisi laminar, di mana 1708 kurang dari RAL kurang dari 2,2 10 pangkat 4. Oke. Bilangan masuk rata-ratanya ini diberikan oleh 0,208 RAL pangkat 0,5. Oke. Lalu kalau lapisan batasnya turbulen, oke, ini lebih dari 2,20 pangkat 4, bilangan masuk rata-ratanya ini 0,092 AL pangkat 0,33. Oke, jadi korelasinya sederhana. Oke. Nah, ini dengan catatan dengan catatan bahwa seperti ini ya, T1 lebih dari T2. Untuk kasus yang stabil di mana T1 kurang dari T2, ini bilangan Nusseltnya sama dengan 1 karena tidak ada konveksi. Oke. Nah, selanjutnya untuk rongga persegi miring, oke. Jadi seperti ini, sudutnya alfa, oke. Tebalnya S, panas dari bawah, ini T1 ini T2, berarti T1 lebih dari T2, oke. Lalu dengan kasus yang sama tapi didotnya dari atas, ini sudutnya juga alfa, oke. Nah, ini jaraknya S, oke. Untuk yang panasnya ke atas, oke, Nusselt rata-ratanya
itu adalah C RAL 0,33, PR 0,74. Oh, sorry, 0,074. Nah, koefisien C ini tergantung pada sudut gitu ya. Oke. Untuk sudutnya 0, 4,910 min 2. Sudut 30, 5,710 pangkat min 2. Sudut 45, 5,910 pangkat min 2. 60, 6,5, 90, 6,910 pangkat min 2. Jadi seperti ini. Nah, lalu kasus selanjutnya, kalau panas ke bawah, alfa 45 derajat. Di kasus ini, tapi alfanya 45 derajat. Oke. Nusselt rata-ratanya adalah 1 ditambah 0,025 RAL 1,36. Sorry. Tambahnya sampai sini aja ya. 1,310 pangkat. Oke. Ini untuk yang rongga yang miring. Oke. Sedikit kita hapus. Nah, selanjutnya untuk rongga vertikal. Oke. Jadi untuk rongga ini ada 2. 10 pangkat 4 kurang dari RAL kurang dari 10 pangkat 7. Oke. Nusselt rata-ratanya 0,42 RAL 0,25 PR 0,012 H per S. Oke. Lalu kemudian untuk 10 pangkat 7 kurang dari RAL kurang dari 10 pangkat 9. Ini nusselt rata-ratanya 0,049 RAL ya. Pangkat 0,33. Jadi untuk yang vertikal ini nomenklaturnya begini. Jadi H ini adalah tingginya, oke. Lalu gapnya ini S gitu ya. Lalu panasnya ini dari samping. Ya, kita hapus.
Oke. Nah, selanjutnya adalah saluran atau pipa. Oke. Nah, yang pertama adalah saluran atau pipa vertikal. Nah, untuk pipa vertikal ini ada 3 kasus ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita punya sebuah pipa vertikal, oke. Yang ini lebarnya ini B, oke. Lalu dari panjangnya B, lebarnya ini D, oke. Tingginya ini H, katakanlah begitu. Nah, I-nya itu mengalir dari satu sisi. Oke, ini kasus 1. Lalu kasus 2, ini sama ya, panjangnya B, ini S, tingginya H, I-nya ini dari 2 sisi. Nah, kasus yang ketiga itu sebenarnya dia silinder segini ya. Oke, kita potong di sini. Ini diameternya itu S. Oh, sorry, ini D ya, bukan S ya. D. Diameternya ini D kecil. Oke. Tingginya ini H. I-nya ini mengalir dari semua sisi karena ini lingkaran gitu ya. Kan gini. Oke. Nah, jadi definisinya untuk kasus 1 itu LC-nya sama dengan B, luas pernampang perpindahan panasnya itu B kali H, jadi B kali tinggi H. Oke. Lalu luas permukaan ya, luas penampangnya itu B kali H. Untuk kasus ini LC-nya sama, karena ini panasnya dari 2 sisi, panjang karakteristiknya adalah D/2, luas permukaan perpindahan panasnya adalah B kali H, karena panas masuk dari sini dan dari sini. Lalu luas penampangnya itu masih luas penampangnya D kali H. Ini karena panasnya dari 2 sisi, ini 2 kali BH dan ini setengahnya, begitu ya. Nah, sementara untuk kasus 3, ini LC-nya adalah D/2, oke. Luas permukaan perpindahan panasnya adalah I kali D kali H, keliling kali tinggi. Luas penampangnya adalah Pi/4 D kuadrat. Ya. Nah, bilangan Nusselt rata-ratanya untuk kasus ini seperti ini ya. Ini korelasinya agak rumit sedikit. Ini 1 dalam kurung C1 RA D/H pangkat 3/2 1 per C2 RA D/H pangkat 1/4 pangkat 3/2 ini min 2/3. Nah, koefisiennya
gitu ya. C1, C2. Untuk kasus yang pertama ini, C1-nya per 12, 0,61. Oke. Kasus 2, sepertiga, ini 0,69. Kasus 3, ini 1/6, ini 0,52. Oke, nah ini untuk yang vertikal. Nah, kasus selanjutnya adalah saluran miring. Jadi posisinya seperti ini. Ini masuk dari kedua sisi. Bisa satu, bisa dua sisi ya. Lalu ini S gitu ya. Panjangnya sama. H. Lalu sudutnya ini alfa. Oke. Nah, ini jadi alfa itu kurang dari 45 derajat. Bilangan result rata-ratanya adalah 0,673 RAS per H. Oke. Cos alfa pangkat 1/4. Oke, ini berlaku untuk 2 kali 10 pangkat 2 S per H sampai 2 kali 10 pangkat 5 0,437 H 0,109. Oke. Jadi ini korelasi perpindahan panas untuk berbagai kasus perpindahan panas konveksi bebas di dalam saluran. Oke. Ya. Nah, kasus semacam ini biasanya relevan untuk misalkan cerobong asap seperti itu ya, di mana fluida masuk dari bawah lalu mengalami perpindahan panas dengan dinding dan mengalir ke atas. Oke. Kasus lain misalkan pada solar kolektor dan sebagainya. Jadi kalau kita punya solar kolektor lalu kemudian ada pipa gitu ya, pipa air atau kemudian mungkin pipa cair fluida organik gitu ya, untuk organic Rankine cycle, maka nanti kita harus gunakan ini karena proses perpindahan panasnya antara permukaan pipanya dengan fluidanya itu merupakan proses perpindahan panas konveksi bebas. Dengan begini pembahasan kita tentang konveksi bebas selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.